Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat Facebook di malam hari yang berbahagia, pada malam ini kita akan ngobrol seputar masalah Ramadan bersama Dr. Amiruddin Tamrin LC, MA. Beliau lulus S1 di Universitas Damaskus, kemudian menyelesaikan S2 dan S3-nya di Universitas Al-Auza'i, Libanon. Beliau memiliki seorang istri yang juga telah menyelesaikan program doktoral, yaitu Dr. Huda, yang mengajar di Universitas Bilad Asyam di Suriah. Dr. Amiruddin Tamrin ini memiliki tiga orang anak, yaitu yang pertama Dania, dan Dania ini tinggalnya di Damaskus juga. Hafizah Quran, Syaimah, dan juga Abu Ubadah. Dr. Amiruddin Tamrin saat ini bekerja di Kedutaan Indonesia di Damaskus, Suriah. Saat ini beliau masih bekerja dan kemungkinan nanti akan kembali ke Indonesia untuk mengajarkan ilmu agama kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Baik, saya masih menghubungi Dr. Amiruddin Tamrin. Kita malam ini akan membahas tentang bagaimana kiat mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, karena pada saat ini kita berada di tengah pandemi corona. Timbul polemik, apakah kita memang harus ke masjid atau tidak. Kita nunggu penjelasan dari Dr. Amiruddin Tamrin yang masih sedang saya hubungi. Ya, beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Halo, Dokter. Dr. Amiruddin Tamrin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar dokter di Damaskus, Suriah? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah. Dr. Amiruddin Tamrin ini merupakan mahasiswa terlama di Damaskus, Suriah. Beliau saat ini bekerja di Kedutaan Indonesia dan telah menyelesaikan program S3-nya di Universitas Al-Auza'i, Libanon. Beliau memiliki seorang istri bernama Dr. Huda yang menjadi pengajar tetap di Universitas Bilad Asyam. Memiliki 3 orang anak, yang ketiga anaknya alhamdulillah hafiz Quran, cuma satu yang masih tahap penyelesaian hafiz Quran. Dan beliau nanti insya Allah kita harapkan bisa kembali ke Indonesia untuk memberikan ilmu pengetahuan yang didapat di negeri Syam. Dokter, sehubungan dengan adanya pandemi Corona atau COVID-19 yang ada di Indonesia, bahkan bukan hanya ada di Indonesia, tapi menjalar ke seluruh dunia. Sedangkan ini kita berada dalam bulan Ramadan, Dokter. Lalu bagaimana kira-kira kiat untuk menggapai Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini? Sebab ada sebagian umat Islam yang ngotot tetap harus ke masjid, sementara pemerintah telah menetapkan PSBB, yaitu larangan kita berkumpul-kumpul dan memang kita harus menjaga jarak. Lalu bagaimana dokter untuk meraih Lailatul Qadar pada pandemi COVID-19 ini? Apa kita harus ke masjid atau mungkin kita bisa meraih Lailatul Qadar itu di rumah? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita ucapkan dan kita lakukan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai
karunia dan nikmat-Nya sehingga kita sampai saat ini masih bisa hidup bersama dengan Ramadan. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat menjalankan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting adalah kita dapat mempertahankan capaian-capaian ibadah kita di bulan Ramadan ini pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lainnya, insya Allah. Amin. Bang Firman, terkait dengan ya, dokter, ibadah dalam situasi COVID-19 ini, sebenarnya memang kita agak terpukul dan sedih karena masjid-masjid ditutup. Kita tidak bisa lagi menjalankan ibadah seperti i'tikaf, seperti salat qiyamul lail, tarawih, zikir, bermunajat di masjid karena situasi yang membuat demikian. Kita sedih memang karena memang masjid itu adalah tempat yang terbaik. Rasul pernah bersabda di dalam hadisnya, hadis qudsi yang mengatakan bahwa inna buyuti fi ardi al-masajid wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li abdin tatahhara fi baiti summa zarani fi baiti fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya rumahku di bumi ini adalah masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid itu, yang beribadah di masjid itu adalah para peziarahnya. Maka berbahagialah hambaku yang bersuci di rumahnya, kemudian ke rumahku berkunjung, dan aku, kata Allah SWT, akan memberikan kemuliaan kepada orang yang beribadah atau datang menuju masjid. Tapi kita tidak boleh juga merasa terpukul atau kecil hati. Kenapa kita tidak bisa ke masjid? Karena ini juga adalah bagian dari syariah. Bagian dari penerapan maqasid syariah atau tujuan syariah. Seperti kita ketahui bahwa tujuan syariah itu ada 5 yang terpenting. Yang pertama, menjaga dan memelihara agama. Yang kedua, menjaga kehidupan atau nyawa atau jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga kehormatan dan keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta benda. Semua ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita tidak keluar dari 5 poros ini. Dan menjaga kesehatan itu bagian dari untuk menjaga kehidupan. Makanya kita mendengarkan apa yang telah protokol atau aturan kesehatan mengenai memelihara atau langkah-langkah untuk penjagaan dari tertularnya COVID ini. Makanya kita ikuti dalam rangka kita mengikuti ajaran syariat kita memelihara kesehatan. Karena kalau kita ke masjid atau berkumpul, berdesak-desakan, tidak bisa diatur, itu tidak akan memutus mata rantai penularan COVID ini. Nah, dalam menjaga kesehatan dan menjaga agama ini juga kita patuhi aturan untuk sementara tidak beribadah ke masjid dahulu. Dan banyak hal yang sebenarnya membuat kita itu terhibur. Nah, ini yang ingin saya juga sampaikan. Terhibur kenapa? Kita cukup gembira melakukan di rumah karena ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita bahwa ibadah itu bukan di masjid saja, Bang Firman. Seperti dalam hadis dikatakan, ija'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhizuha kuburan. Jadikan sebagian ibadah kamu itu, salat kamu itu di rumahmu, bukan hanya di masjid. Dan jangan rumah kamu itu dijadikan seperti kuburan, tidak ada ibadah, tidak ada munajat, tidak ada sholat sunnah, zikir, salawat dan sebagainya. Jadikan, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau sholat fardu atau sholat yang 5 waktu itu emang kalau situasi normal itu dilakukan di masjid, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat itu di rumah. Kalau yang sholat fardu pasti dilakukan di masjid, kecuali dalam musafir atau dalam keadaan sakit. Jadi kita memang merasa cukup terpukul, tetapi kita bisa pindahkan amalan-amalan di masjid itu ke rumah. Bagaimana? Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Ya. Kalau seandainya kita kan serba salah umat Islam. Di satu sisi kita memang harus sholat ke masjid dan meramaikan masjid. Tapi di satu sisi pada wabah corona ini menghalangi kita untuk datang ke masjid. Dan pemerintah juga serta MUI telah menetapkan adanya peraturan sholat atau ibadah di rumah.
Pada bulan Ramadan, ini adalah puncaknya umat Islam itu pergi ke masjid. Dimana kalau kita lihat, kalau pada bulan Ramadan, yang tidak pernah ke masjid pun jadi ke masjid. Masjid itu ramai. Tapi Ramadan tahun ini, tahun 2020 ini, ada larangan kita pergi ke masjid. Umat Islam tahunya meraih Lailatul Qadar adalah melaksanakan itikaf di masjid. Lalu kalau itikaf di rumah, ini hukumnya bagaimana, dokter? Ya, terima kasih. Kawan-kawan pemirsa sekalian yang berbahagia, ini kebetulan saya sedang live ini lagi ada suara azan di masjid di Damaskus, baru azan asar. Makanya tadi saya kaget juga melihat Mas Firman ini kok minum, padahal kita semua ini masih puasa semua dan masih lama. Baru aja suara azan. Kalau kedengeran ada suara azan di sini nih, dekat masjid nih. Iya. Azan, tapi kita tidak bisa datang ke masjid. Karena memang peraturannya ini hampir sama di seluruh dunia. Jadi azan, tapi sholat di bukan di Indonesia aja, dokter ya? Di rupanya. Ya, saya lanjutkan. Memang, baik. Apalagi sekarang kita ini di hari-hari terakhir bulan Ramadan yang sangat diminta untuk melakukan i'tikaf atau ihya Lailatul Ramadan ini, Lailatul Qadar ini sebenarnya memang di masjid, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya diantaranya Rasul mengatakan taharraw Lailatul Qadar fi asharat awakhir min Ramadan. Sungguh-sungguhlah dalam mencari Lailatul Qadar di hari terakhir, hari 10 di bulan Ramadan. Dan taharau katanya lagi Lailatul Qadar fil witir, dan carilah juga dalam hari-hari yang witir, yang ganjil. Itu adalah dasar-dasar bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan ihya itu di masjid. Hadis juga mengatakan karena Rasulullah SAW ya'takif al-ashar al-awakhir min Ramadan, dan Rasulullah SAW beriktikaf di masjid terutama pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini dasar-dasar yang mengapa disunahkan kita itu untuk beriktikaf di masjid. Jadi pada dasarnya iktikaf itu adanya cuma di masjid, tidak ada di rumah sebenarnya. Jadi iktikaf, semua mazhab saya kira itu mengatakan iktikaf itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di masjid tempatnya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi semuanya melakukannya di masjid. Kenapa di masjid? Karena memang untuk itikaf kita ini diminta untuk menjauhkan segala kehidupan keduniaan. Jauh dari masyarakat dulu lah, jauh dari pasar, jauh dari kantor, jauh dari kerja, bahkan jauh dari rumah. Kehidupan keluarga ini juga kita tinggalkan dulu semuanya untuk bermunajat, untuk hanya kita itu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling baik adalah di masjid. Nah, cuma saja pada saat situasi seperti ini kita tidak bisa untuk melakukan sebagaimana yang tuntunan Rasul untuk kita bisa i'tikaf di masjid, untuk ihya di masjid. Makanya kita pindahkan segala amalan-amalan i'tikaf ihya Ramadaniyah itu di masjid ke rumah. Apakah bisa? Ya tentu aja bisa. Dan sangat bisa sekali. Dan bisa jadi pahalanya bisa ada dalil-dalil yang ganda? Apa ada dalil-dalil, dokter, yang dalil-dalil yang memperbolehkan itikaf di rumah dalam keadaan seperti ini, dokter? Atau ya, hanya secara umum dalilnya aja, ya dokter? tadi itu kita nggak bisa melakukannya di masjid, ya kita lakukan di rumah karena ada sesuatu hal dalam hadis juga ada dikatakan bahwa idza maradal abdu aw safara kutiba lahu minal amal maka ya'maluhu wa huwa sahih mukim. Jika seorang hamba itu sakit atau ada sesuatu atau safar atau apa, atau maka tidak bisa menjalankan seperti yang ia biasa jalankan, umpamanya sholat jemaah di masjid, nggak bisa karena sakit, dia akan ditulis pahalanya seperti dia biasanya melakukan, sebagaimana kebiasaannya dia. Kalau dia itu biasanya iktikaf di masjid, pada saat ini nggak bisa, dia akan dicatat pahalanya sebagaimana dia itu iktikaf di masjid. Artinya nggak boleh kita itu kecil hati atau apa, karena semuanya ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pindahkan semuanya itu amalan-amalan yang kita lakukan di masjid seperti qiyamul lail, seperti tahajud. Qiyamul lail itu kan dilakukan setelah sholat isya, setelah sholat rawatib sampai menjelang subuh, namanya qiyamul lail namanya. Kapan aja, berapa rakaat aja, 2 rakaat aja udah qiyamul lail. Ada juga sih namanya tahajud qiyamul lail juga, cuman tahajud itu kan dilakukan setelah tidur.
namanya ya tetap qiyamul lail. Juga kita berdoa, berzikir, bermunajat, istighfar semuanya itu kan kita bisa lakukan di rumah semuanya. Cuman namanya mungkin bukan i'tikaf lagi. Kita bisa namakan lah kalau boleh, itu kan sekedar nama aja. Kalau boleh saya namakan tuh khalwah lah, atau takarrub lah, Khalwat ya. atau munajat lah, iya apa. Tapi bukan i'tikaf. I'tikaf dari sisi bahasanya aja gitu mungkin ya. Tapi i'tikaf itu hanya di masjid dan bukan di rumah sebenarnya. Ya. Jadi kalau seandainya saat ini ada orang mengatakan i'tikaf itu bisa di rumah dan itu tidak berdasarkan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Jadi benar dokter ya bahwa i'tikaf itu tidak ada di rumah. I'tikaf itu memang harus adanya di masjid ya dokter. Jadi kalau di rumah seperti dokter katakan tadi ada syar'i istilahi ya memang di masjid, di masjid. Tapi isi daripada i'tikaf ini kan kita bisa lakukan di mana saja, termasuk juga di rumah. Boleh. Makanya tadi saya bilang kalau nggak terima namanya itu i'tikaf ya namakanlah khalwah lah, namakanlah munajat lah, namakanlah takarub ya. Gitu terserah ya. kan nggak jadi masalah itu kan apa namanya cuma masalah nama aja. Tapi tetap substansinya intinya sama kan, aja dokter ya. Sama aja begitu. Sholat sama, bermunajatnya sama. Bahkan orang perempuan ada sebagian mazhab itu memang lebih baik di rumah untuk i'tikafnya dan mengatakan i'tikaf perempuan itu di rumah. Ada yang mengatakan demikian. Jadi di rumah itu ada musola khusus dibuat dan orang perempuan itu ibu-ibu umpamanya dia bisa i'tikaf di rumah. Tapi sebaiknya memang secara umum pendapat yang mayoritas i'tikaf itu laki perempuan disunahkan di masjid. Ini secara umum ya, semua ini pelaksanaan yang sunnah ya, sunnah muakkadah. Ada hal lain yang mungkin saya ingin sampaikan dalam masalah ibadah di rumah ini kalau misalnya ada waktu. Gimana dokter? Dokter? Saya melihat di sini waktu kita melakukan ibadah di rumah itu ada hal-hal atau hikmah-hikmah yang sangat besar buat kita. Buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat anak-anak semua, buat seluruh anggota keluarga dalam melaksanakan ibadah di rumah. Mengapa? Kita itu dalam beribadah, kita selalu harus merasa itu serba kurang. Kalau rezeki, kalau duit, kita harus merasa serba cukup. Karena apa? Jangan ibadah merasa cukup, terus kalau yang rezeki, harta serba kurang. Enggak, itu terbalik. Jadi apakah sholat saya itu sudah benar, sudah sesuai tuntunan syariah? Apakah wudhu saya itu sudah sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan wudhunya Rasul? Apakah sholat saya ini berjamaah? Apakah bacaan saya itu sudah betul? Apakah perlu saya belajar lagi? Perlu untuk memperbaiki? Nah ini pentingnya kita itu untuk introspeksi, untuk melihat kembali, benarkah ibadah kita? Jadi kalau di rumah kita bisa cek tuh anak-anak kita, wudhunya sudah benar enggak? Kakinya itu sampai tumit terbasuh enggak? Tangannya itu sampai siku benar-benar kebasuh enggak? Terus di antara jari-jari itu benar-benar masuk air semua enggak? Mukanya itu sampai pelipis kena semua enggak? Itu tergantung kalau orang di masjid kan enggak ada yang memperhatikan. Orang ada yang wudhu main samber aja gitu, kayak apa ya? Jadi disiram air begitu langsung ditinggal. Padahal ada air yang enggak masuk ke bagian-bagian yang harus dibasuh air, harus kena air, harus diusap dengan tangan. Kalau misalnya wudhunya tidak sah, bagaimana sholatnya nanti bisa sah? Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak ngelihat anaknya dari wudhunya dilihatin. Wudhunya itu belum benar tuh. Belum basah semuanya. Karena apa? Karena anak-anak namanya anak-anak. Kalau mau namanya wudhu itu atau sholat main buru-buru aja dia. Disuruh wudhu lari langsung cepet. Kena air doang gitu tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Belum lagi sholatnya nanti. Bagaimana? Dia harus tahu di rumah itu rukun-rukun sholat. Harus tahu sunnah-sunnahnya. Jangan sunnah dibuat rukun, rukun dibuat sunnah. Wah, angkat tangan itu rukun, harus, iya. Padahal itu sunnah. Wah, tamanina itu sunnah, padahal itu wajib rukun. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu tamanina itu rukun. Nggak bisa tuh orang sholat cepat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti yang kita lihat ada tarawih, pernah saya lihat di YouTube dulu itu. Itu tamaninanya nggak sah. Soal seperti itu. Nah, makanya itu bagian dari pembelajaran. Nah, sekali-kali imam, bapaknya jadi imam, dia baca tuh bacaannya, Fatihahnya bener apa enggak. Kalau kurang belajar lagi. Terus sekali-kali perlu juga kita kasih kepercayaan kepada anak kita untuk jadi imam. Kasihlah dia tanggung jawab bagaimana seorang jadi imam. Baik dia itu masih kecil nggak apa-apa. Yang penting kecilnya itu udah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah bisa mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Tapi kalau masih kecil sekali yang belum mengerti baik buruk ya nggak boleh.
Tapi kalau orang udah mumayyiz walaupun belum balik itu boleh. Itu jadi ada saling nasihat menasihati di rumah, mengecek ibadahnya itu bener enggak, bacaannya sudah bener apa enggak. Nah, terus lagi kita bisa kumpul sama-sama, berdoa sama-sama, iktikaf sama-sama, bapaknya memimpin doa, terus anaknya semua mengaminkan setiap hari, kan itu sangat sangat apa ya, sangat nyaman, sangat harmonis, hubungan antara keluarga itu sangat dekat, ruh keagamaannya itu saling mengikat, kan enak. Jadi nyaman tuh rumah tuh. Yang ada tuh indah aja di rumah itu. Dan itu akan terkenang untuk anak-anak ini pada masa mereka itu sudah pada berkeluarga, sudah pada besar. Dulu kita kumpul-kumpul, sama-sama beribadah, dipimpin oleh ayah, dipimpin oleh keluarga semuanya, doa sama-sama, menangis sama-sama. Oh, sangat indah ya begitu. Nah, ini pengaruh dari psikologi juga baik buat anak. Karena anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan bapak ibunya. Kalau bapaknya suka ngerokok, ya anak-anak ikut ngerokok. Kalau orang tuanya susah susah apa namanya sholatnya, ya anak-anak juga ngikut juga. Karena kalau anak itu nggak perlu disuruh sholat, lihat babanya sholat dulu wudhu, dia udah pengen ngikut. Lihat ibunya udah pakai mukena, oh mengikut mukena juga. Dan ya begitulah. Jadi kita ambil positifnya aja lah. Di rumah itu jangan merasa, waduh rugi sekali saya di rumah ini. Enggak. Banyak hal-hal yang kita bisa ambil manfaatnya. Banyak hikmah yang bisa diambil, dokter ya. Banyak sekali yang bisa diambil. Seperti yang tadi saya bilang itu, ibadah kita itu harus merasa kita masih kurang dan masih kurang. Kita harus banyak belajar bahwa kita akan lebih baik lagi. Wah, kurang nih, zikirnya juga kurang, doanya juga kurang. Apa namanya, wudunya kurang baik, sholatnya itu kurang khusyuk. Padahal khusyuk itu memang susah kan? Tapi dengan kita penuhi apa namanya adab-adab sholat, rukun-rukun sholat yang benar, sunnah-sunnah sholatnya, itu akan membawa kepada kekhusyuan. Tapi kalau sholat itu dianggap kewajiban sudah, ya dilakukan dengan apa adanya aja, ya tidak akan membuahkan yang diharapkan begitu. Pendek kata, amalan di rumah itu sangat baik sekali untuk sekarang, untuk tetap kita memberikan pelatihan kepada anggota keluarga semuanya, saling memberikan masukan. Ya kalau dinasihatin jangan merasa tersinggung, harus diterima. Ibunya umpamanya wudunya kurang baik, dinasihatin nggak apa-apa. Bapaknya juga dinasihatin atau saling menasihat lah dalam masa beribadah ini. Karena kalau masalah ibadah ini kita itu umur kita habisin juga sebanyak-banyak nggak akan cukup. Kita doa aja kalau yang namanya doa yang dituntun oleh Rasul aja untuk qiyamul lail ini, untuk ihya aja itu dari sore sampai pagi juga akan habis, belum lagi sholatnya. Artinya kita gunakanlah, kita manfaatkanlah ibadah di rumah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tinggalkan dulu lah namanya sinetron. Kalau perlu matiin tuh televisi. Kalau perlu cabut dulu itu apa namanya. Jangan umpetin lah remote-nya lah. Kalau bisa taruh di loteng dulu lah untuk bulan Ramadan ini. Kita fokus. Karena apalagi sekarang itu tinggal hari-hari terakhir bulan Ramadan. Karena ada begini dokter, ada seorang kepala rumah tangga, dia nggak hafal banyak surat, yaitu surat kulhu, falak, anas. Jadi makmumnya bosen, ayah kok suratnya itu aja sih, begitu kan gitu. Dan gimana kalau dia mau melaksanakan sholat tarawih, kalau suratnya cuma 3 surat aja yang dia hafal, dokter. Apa boleh kita baca tarawih itu sambil baca Quran gitu? Nah makanya di situ dibutuhkan seorang apa namanya leader ya istilahnya, seorang suami atau seorang ayah itu bisa membuat suasana bagaimana anak-anak ini jadi betah ngikut ibadah sama bapaknya, ikut ibadah sama keluarga. Entah ada dorongan berupa apa, atau nanti kalau sudah baca ini dikasih hadiah apa, dan lain sebagainya, itu terserah aja. Makanya kita itu diminta bukan hanya membaca Quran, kita juga ngapalin lah Quran-Quran, walaupun nggak harus hafal Quran seluruhnya, ada beberapa ayat untuk ganti-ganti, ya untuk supaya ada warna-warna lain, jangan kulhu terus umpamanya. Benar sih baca kulhu 3 kali sama dengan baca satu Quran. Tapi kan Al-Quran kan banyak. Al-Quran itu kan luas. Ganti-ganti. Ayat juga nggak apa-apa. Umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga ayat Al-Quran. Atau satu ayat pilih yang lain. Atau dalam surat-surat pendek ganti-ganti, itu nggak apa-apa. Insya Allah nggak buat bosan. Saya kira yang namanya ayat Quran itu tidak buat bosan. Walaupun diulang-ulang. Di rumah, kalau di rumah dokter, ada kepala rumah tangga karena dia tidak hafal surat, boleh nggak mimpin sholat tarawih sambil membaca Quran kecil gitu dokter? Jadi kalau dia untuk sholat tarawih, bacaan Quran sebaiknya dia itu tidak memegang Quran ya, imam terutama dia. Jadi dia itu lebih baik dia itu membaca apa yang dia hafal, walaupun singkat. Toh bacaan surat ini juga bukan wajib di dalam Al-Quran.
Jadi dia hanya Jadi fokus tiga apa surat yang itu dia hafal diulang-ulang aja, aja, dokter. nggak apa-apa. Jadi mukjizat Quran ini, Bang Firman ya, walaupun diulang-ulang tuh nggak Hmm. bakalan bosen. Saya tekankan lagi. Al-Quran tuh Ya. diulang-ulang nggak bakalan bosen. Tapi kalau lagu diulang-ulang tuh bosen. Al-Quran itu dari Allah, kalam Allah ya nih. Nggak bisa kita mengatakan bosen nih bacaan ini juga enggak. Al-Quran itu lain. Luar biasa dokter. Kemudian apa hikmah dokter? Hikmah terbesar. Kenapa kita harus beribadah di rumah? Kan selama ini kita tidak bisa ke masjid. Selain itu untuk mendidik dan menasihati keluarga kita, memperhatikan keluarga kita dalam ibadahnya. Apa ada hikmah lainnya dokter yang bisa kita ambil dari Hikmahnya ibadah di rumah ini? sebenarnya banyak sekali ya. Artinya seperti yang telah saya sebutkan tadi itu, hikmahnya adalah kita itu bisa menciptakan suasana keagamaan, suasana rohani yang begitu indah antar anggota keluarga. Kalau misalnya anggota keluarga itu hubungan keagamaannya sudah indah, sudah harmonis, kan hubungan yang lain-lainnya itu kan gampang, jadi enak semuanya. Nah, kalau misalnya kita melakukan ibadah di rumah, rumah ini kan juga kan tempatnya pengaruh ke satu hal-hal yang buruk juga. Di sini juga ada jin yang mengganggu kita. Tapi dengan kita berbanyak doa, berbanyak baca Al-Quran, itu kan jadi jin-jin juga nggak betah di situ, yang akan mengganggu kita. Jadi segala kegiatan yang ada di rumah itu menjadi nyaman, menjadi penuh barokah karena selalu kita bacakan Al-Quran, selalu kita gunakan untuk sholat. Dan ini betapa pentingnya kita melakukan ibadah di rumah. Bukan hanya karena COVID-19. Jadi kita tetap melakukan ibadah-ibadah di rumah itu yang boleh dilakukan di rumah ya. Itu jangan terputus. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi ya, seperti itikaf kalau lagi waktu normal, dan sholat-sholat wajib fardu itu harus di masjid. Harus di masjid. Lalu dokter, kita kembali lagi ke pokok persoalan. Ya. Tentang bagaimana kalau mendapatkan Lailatul Qadar di rumah dokter. Jadi apakah kita dengan tarawih di rumah, baca Quran di rumah, berzikir di rumah, apa itu cukup untuk mendapatkan Lailatul Qadar dokter? Bang Firman, Lailatul Qadar itu kan istilahnya hadiah ya. Persembahan dari Allah lah. Itu sebenarnya urusan Allah. Kalau boleh saya tamsilkan, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wasari'u ila magfirati mir rabbikum, dan bercepat-cepatlah dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, kepada magfirah Allah. Sebenarnya maknanya ini bukan kita cepat-cepat kepada ampunan Allah atau magfirah Allah. Semua juga pengen magfirah Allah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bersegeralah kita kepada hal-hal atau sebab-sebab yang bisa mendapatkan magfirah Allah. Kalau ada yang bilang cepat-cepatlah kita kepada kemenangan, maksudnya adalah cepat-cepatlah kita kepada hal-hal atau sebab-sebab yang bisa mendapatkan kemenangan. Sama seperti masalah Lailatul Qadar, maksudnya bukan Lailatul Qadarnya, maksudnya marilah kita bersegera melakukan amalan-amalan atau sebab-sebab yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya kita di sini fokusnya pada amalan kita, pada apa yang diperintahkan oleh syariat kita, oleh Allah dan Rasul. Artinya kita disuruh perbanyak sholat, kita disuruh perbanyak doa, kita disuruh ihya, kita disuruh untuk bermunajat, berzikir, beristighfar. Hal-hal ini yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu gimana ya? Itu kan bukan hal yang materi. Kita nggak bisa tahu kita diterima atau tidak. Kita kan hanya mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita kan hanya mengharapkan mendapat magfirah dan ampunan dari Allah. Semuanya itu hak prerogatif Allah ya gitu. Kita hanya minta. Tapi yang kita lakukan di sini, tugas kita di sini adalah bagaimana kita bisa menciptakan atau melakukan hal-hal yang bisa mendapatkan magfirah atau hal-hal yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi di mana aja orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allah kan Maha Kuasa. Nggak harus itu di masjid. Nggak harus itu di tempat tertentu atau di mana, atau di Mekah atau di Madinah atau di mana. Dimanapun kalau kita itu ikhlas melakukannya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Dan kita optimis aja kalau masalah ampunan, magfirah, maaf dari Allah, itu semua kita harus optimis. Karena kalau kita nggak optimis, nanti Allah nggak kasih. Kita optimis kita dapat. Makanya kita itu nggak pernah luput untuk minta setiap hari. Jangan waktu-waktu tertentu. Walaupun ada waktu ganjil, kita lebih diutamakan. Enggak, semua waktu itu kita minta. Apalagi di bulan Ramadan ini. Dan
insya Allah kita akan Kalau ada orang mendapatkan mengatakan hadiah. saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar, apa memang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya yang dia bisa rasakan, dokter? Saya bilang tadi, Lailatul Qadar itu bukan hal yang materi kayak batu gitu ya. Kita dapat maunya dilempar orang kena badan kita berasa gitu kita dapat karena itu materi. Dia itu imaterial, jadi nggak bisa kelihatan. Kalau orang diampunin dosanya oleh Allah kelihatan, berasa. Ya enggak lah. Kalau bisa saya bilang, wah saya dapat ampunan dari Allah, itu sombong namanya. Kalau saya mengatakan bahwa saya dapat Lailatul Qadar, wah itu takabur namanya. Ya nggak bisa lah. Nggak ada orang bisa mengatakan, oh saya ini dapat Lailatul Qadar, oh teriak-teriak, atau dia, Iya. maaf ya saya alhamdulillah dapat Lailatul Qadar, ya nggak bisa ya. Jadi saya tidak bisa menyebutkan ciri-ciri orang itu dapat Lailatul Qadar. Bahkan kebalikannya, ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar itu tambah tawadhu, tambah ikhlas, tambah tidak Taat ya. tidak menunjukkan kesombongan dan takabur dan sebagainya, dan itu tidak bisa dibicarakan. Mungkin orang itu sendiri, orang-orang tertentu merasakan dia dapat, tapi kan untuk dia aja, nggak bisa dia itu menceritakan kepada orang lain. Baik dokter, luar biasa dokter. Ada satu lagi dokter, satu hal yang mungkin ini banyak di pikiran pemasyarakat tentang masalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mereka mencarinya pada waktu-waktu yang ganjil, dan itu mereka kadang-kadang dari habis tarawih sampai subuh mereka berada di masjid untuk meraih Lailatul Qadar tadi, dan itu adanya pada 10 terakhir bulan Ramadan sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi. Nah, sekarang dokter yang jadi masalah gitu loh. Yang jadi masalah pada saat ini ketika seorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, apakah doa dia mustajab, dokter? Ketika dia berdoa. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan apakah ada waktu-waktu tertentu turunnya atau datangnya Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan ini. Sebenarnya memang ada tuntunan, ya itu adanya di 10 hari terakhir sebagaimana tadi hadis yang telah disebutkan, dan malam-malam ganjil. Dan ini kepastiannya sebenarnya itu ilmu Allah. Jadi kita itu tidak tahu ganjilnya juga yang mana, tanggal berapa, tanggal 21, tanggal 29, tanggal 27 atau berapa, itu kita nggak ada yang tahu. Ini hikmahnya, ini karena ada hikmahnya bahwa supaya orang itu tetap beribadah bersemangat tidak pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau sebenarnya ini orang mau aman, dari awal Ramadan sampai akhir tuh dia ihya terus, itu kan udah pasti kayak istilahnya kalau dibilangin, wah ada orang mau datang nih udah bawa rezeki dalam jangka 1 minggu, tapi nggak tahuan hari apa. Ya kan kita kan selama 1 minggu kita paranin terus tuh. Mungkin hari ini, mungkin hari Rebo, mungkin hari Senin, semua hari kita datangin supaya kita itu ada jaminan dapat rezeki dari orang yang bawain itu. Sama juga seperti ini. Jadi supaya aman, udah selama 1 bulan tuh kita serung terus tuh. Kita isi, iya Lailatul Ramadan itu kan bukan harus dari sore sampai pagi gitu kan. Itu 1 jam aja kan sudah ihya itu Mas Bang Firman. 1 jam 2 jam kan itu sudah ihya juga. Jadi nggak harus dari habis isya sampai pagi ditungguin, nggak harus begitu, semampunya aja. Nah, kalau misalnya di lebih malam 10 ya kita isi semua malam 10 ini. Jangan pakai ganjil-ganjilan. Udah nggak apa-apa. Ini juga kesempatan besar kok bagi kita. Kapan lagi ada Ramadan? Kenapa harus pakai pilih-pilih? Nah, maksud saya di sini kita tidak bisa mengatakan kapan harinya, itu kita nggak tahu ya. Itu semuanya juga rahasia Allah supaya semua orang itu gencar dan semangat dalam mencari malam Lailatul Qadar. Tentang bacaan atau apakah diterima doa kita, udah pastilah. Saya bilang tadi kita itu harus optimis di dalam di dalam berdoa, di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh umpamanya ya Allah minta ini dikasih apa enggak, tidak, pasti dikasih. Kan udah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengijabahi, kata Allah, orang yang berdoa kepadaku.
Nggak pakai bilang tuh Allah, insya Allah saya ijabahi. Nggak pakai itu. Dalam ayat itu langsung ujibu dakwat da'i. Jadi bilang ujibu, lu langsung dibilang. Siapa yang minta, saya berdoa minta semuanya, saya kasih. Walaupun ntar kasihnya itu langsung apa digantikan dengan yang lebih baik atau disimpan di akhirat itu masalah lain. Dan pada waktu orang itu berdoa, kita harus yakin bahwa itu akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena yang menghendaki kita itu berdoa kan bukan hanya kita, Allah. Allah yang menuntun kita itu supaya jadi berdoa. Allah yang menuntun kita itu supaya kita bisa sholat. Walaupun itu kemauan kita, kehendak kita. Tapi juga itu tuntunan Allah. Pada saat Allah menuntun hambanya untuk berdoa, artinya dia mau kasih. Artinya Allah itu mau ngasih. Mau ngijabahi apa yang dia minta. Makanya jangan kita itu ragu-ragu dalam berdoa. Minta apa saja yang kita inginkan untuk kepentingan dunia kita dan akhirat kita. Jangan ragu-ragu. Husnuzon aja kepada Allah bahwa doa kita itu udah pasti diterima. Ini bukan kita mendahului atau dalam bahasa Arabnya ta'alian Allah. Jadi kita itu mengklaim bahwa Allah pasti. Ini udah janji Allah kok. Allah yang mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'a. Baik dokter, untuk terakhir kesimpulan apa yang kira-kira kita bisa ambil dokter untuk meraih Lailatul Qadar di tengah pandemi COVID-19 ini? Kesimpulan dari pembicaraan kita, kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya dokter? Mungkin ada pesan-pesan dari dokter. Kalau kita bisa mengambil menarik benang merahnya dari ibadah di rumah ini, kalau boleh kita menyimpulkan bahwa pertama emang perlu kita untuk mengihya atau takarrub atau khalwah untuk i'tikaf di rumah dalam rangka bulan Ramadan ini karena dalam situasi COVID-19 ini. Tapi saya bicara umum, kemaslah rumah ini menjadi tempat yang nyaman untuk ibadah. Kalau perlu, kalau yang rumahnya agak cukup besar ya, berikan suatu tempat khusus untuk tempat ibadah, ada musolahnya begitu. Jadikan rumah ini masjid kita. Jadi jadikan rumah ini tempat suci, jadi bukan hanya tempat untuk tidur, makan, istirahat, tetapi juga tempat nyaman untuk kita beribadah. Jadi ada musola di rumah itu. Kita sholat sama-sama dalam sholat-sholat yang ibadah yang sunnah, kita kumpul, kita khataman Quran, baca Quran sama-sama dengan keluarga itu di rumah. Tapi pahalanya sama dokter ya. Amalan-amalan yang seperti sholat fardu tadi tetap di masjid dalam suasana normal. Jadi jadikan rumah kita itu masjid lah, tempat yang nyaman untuk kita itu beribadah. Jadi jangan ragu-ragu dimanapun kita beribadah, insya Allah kita itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Dokter, kalau ada orang tetap ngotot pergi ke masjid juga di tengah pandemi corona ini, karena dia menyandarkan bahwa penyakit itu kan sababiyah, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ke masjid itu merupakan sebuah keharusan. Bagaimana dokter kita menyikapi orang-orang yang semacam ini, dokter? Ya itu sih namanya tawakal yang kebablasan kalau saya pikir ya. Kalau misalnya kita sakit, dibilang sama dokter, makan obat ini, umpamanya gitu. Nggak mau makan obat, ngapain? Allah yang ngasih sakit, Allah yang menyembuhkan, mati dia. Apa bisa seperti itu? Sementara kita juga diminta kembali kepada maqasid syariah tadi ya. Kita kan diminta untuk memelihara dan menjaga kesehatan. Kalau dibilang oleh ahlinya, saya bukan ahlinya. Dokter bilang, kamu ini harus minum obat ini, kalau enggak kamu jadi begini. Udah ketahuan, semua dokter tuh paham semuanya. Terus kita enggak, ini penyakit dari Allah, saya enggak mau minum obat, saya enggak mau ke dokter, nanti Allah yang menyembuhkan saya. Sakitnya tambah parah. Dia mungkin bisa lewat begitu. Ya enggak bisa seperti itulah. Ya kita ini tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah jelas. Kecuali aturan ini enggak jelas. Jadi benar nggak, itu corona nggak bener, itu cuma hoax aja lah umpamanya gitu. Oh, sudah 5 juta kasus kok di dunia dan sudah 325.000 yang wafat kok, udah pasti satu hal yang udah jelas terjadi kok masih kita tantangin. Kalau dia mau ke masjid juga ya saya kira sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat harus turut juga lah apa yang telah digariskan supaya kita itu semua
tercegah dari penyakit, tercegah dari wabah. Oh, Rasul sendiri kan pernah bilang kalau misalnya ada wabah jangan datang ke situ dan jangan juga yang dari situ datang ke tempat lain. Itu juga tuntunan. Masjid itu kan tempat orang kumpul masalahnya. Dan tempat orang kumpul bisa sangat mudah untuk terjadinya ketularan. Tapi juga kita harapkan bukan hanya di masjid, di tempat-tempat lain juga ditutup juga lah. Jangan di masjid nggak boleh, mall-mall penuh, terus airport juga penuh, nggak beraturan seperti itu. Ya itu upaya untuk menutup atau mata rantai penularan itu kurang kompak di situ. Yang ya sama lah diberlakukan di masjid dan diberlakukan di tempat lain juga, yang tempat-tempat umum gitu. Kalau fatwa MUI kan hanya untuk masjid, dokter. Kalau MUI kan nggak punya wewenang untuk memberikan fatwa di airport atau di pasar. Itu mungkin Saya ini sih peraturan dari nggak bawa fatwa pemerintahnya umuminya, gitu ya. maksudnya kesadaran masyarakat juga lah. Kalau Iya, kita benar misalnya benar udah nggak bisa ke betul. masjid, ya jangan juga kumpul-kumpul tempat lain. Jadi jangan juga kita Oh iya, itu baik baik baik. dari aturan-aturan atas, dari diri kita sendirilah. Dari kita sendiri kita Iya ya. menjauhi kerumunan, menjauhi tempat kumpul-kumpul sesuai dengan jarak yang telah diatur begitu, baik ke masjid ataupun kemana saja. Sama aja gitu. Tapi Dari tetap bisa kesadaran diri kita kita sendiri kita minta supaya baik. ada tanggung jawab kerjasama supaya ya mudah-mudahan wabah ini COVID-19 ini cepat berakhir dan Amin. kita bisa Amin amin. kembali kepada suasana yang normal, kembali bisa memakmurkan Amin. masjid, kita bisa beribadah Amin di amin. mana saja, di rumah, di masjid, dan di mana saja dengan aman. Saya hampir 3 bulan dokter di rumah aja, kepala sampai puyeng. Makanya minum Itu prokol saya lihat mulu udah biar banyak nggak puyeng. kotaknya itu. Bener, rontok juga itu rambutnya. Baik dokter, terima kasih sekali kita bincang-bincang Sama-sama. di bulan Ramadan ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dokter dalam beda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita di Facebook, di medsos. Insya Allah nanti ini akan dimasukkan ke YouTube dan di Instagram dan di media medsos lainnya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur sehingga kita bisa ketemu lagi dan bisa berbincang-bincang tentang masalah agama ini. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Saya Firman Zamzami dan Dr. Amiruddin Tamrin mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.